Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Marga Persero Tbk telah meninjau kesiapan rencana jalur fungsional Jalan Tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km. Peninjauan dimulai dari kesiapan sarana dan prasarana pengoperasian jalan tol. Penyusuran jalur dimulai dari STA 22+300 hingga STA 30+900 atau gerbang tol Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang direncanakan menjadi titik exit tol terakhir pada fungsional jalan tol Jogja Solo tahun ini. Secara nasional, pemerintah juga akan gratiskan jalan tol untuk masyarakat Indonesia atau dibuka fungsional yang rencananya berlaku mulai 15 Desember hingga 5 Januari tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan akan melakukan fungsional pada sejumlah tol yang tersebar di wilayah Sumatera dan juga wilayah Jawa. Kurang lebih sepanjang 90,42 km, jalan tol fungsional akan dibuka di Pulau Sumatera dan 29,98 km lainnya di Pulau Jawa. Ruas tol ini dapat digunakan secara gratis selama periode libur Nataru untuk memberikan akses yang lebih cepat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau liburan. Untuk jalur tol fungsional di Pulau Jawa, ada 3 ruas tol juga akan dibuka untuk umum secara gratis. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, seksi Kutanegara Sadang. Tol Solo Yogyakarta seksi 1 Kartosuro Purwomartani untuk segmen Klaten hingga Prambanan. Tol Probolinggo Banyuwangi tahap 1 atau Probolinggo Besuki. Dengan penambahan jalur tol fungsional ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas, khususnya menjelang puncak libur Nataru. Kali ini kita akan mencoba jalur terdekat menuju gerbang tol Prambanan di Jogonalan dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari jembatan Sebadahandaya ini Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, ini ada beberapa teman yang request perjalanan menuju ke Klaten lewat jalan tembus yang sedang dikerjakan. Nah, ini kali ini kita akan mencoba memenuhi untuk melewati jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang sedang dikerjakan di Gayam Harjo, Prambanan Sleman, yang sebentar lagi akan selesai, namun hanya sekitar 600 meter ditambah dengan tiang jembatan ya di Gayam Harjo sendiri. Nah, nanti dari situ kita akan menuju ke Klaten, khususnya nanti kita ke arah Jogonalan, teman-teman ya. Jadi kita akan menuju ke arah Jogonalan dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ya. Nanti kalau dari estimasi ini sekitar 26 menit, tetapi hanya 12 km sebenarnya kalau dikilometerkan ya. Ini sudah saya pasang aplikasi Ulysses untuk melihat rutenya, kecepatan dan juga elevasinya ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya tampilkan ya dari rute ini ya. Nah, di depan ini adalah jalan barunya ya. Kita akan lurus ya teman-teman untuk melewati jalan baru Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo ini, teman-teman. Sudah beberapa kali saya expose ya, terakhir ini pengaspalan ya. Pengaspalannya ini kalau dari informasi yang saya terima dari beberapa berita, ini hanya sampai di 400 meteran ya. Jadi di depan ini ya. Nah, ini terakhir di depan ini dan kita akan ke kanan ya, teman-teman. Nah, di sini ada percabangan ke arah kanan ini, ke arah Klaten, dan di depan itu adalah pengaspalan terakhir saat ini ya. Dan hari ini kita akan menuju ke Klaten dari jalur alternatif Sleman Gunung Kidul ini.
Jadi melewati jalan ke kanan dan akan melihat kondisi jalan juga ya di area ini. Akan kita lihat kondisi jalan yang menuju ke arah Klaten seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, sebelah kiri itu adalah proyeknya ya. Kemarin saya dapat info kalau aspalnya tidak di-fullkan sampai jembatannya, tapi nanti kita tunggu saja di akhir tahun seperti apa nanti progres pengaspalannya. Nah, ini ada jalur menuju ke arah Klaten salah satunya, dan kita nanti akan mengambil ke arah Jogonalan ya. Dari beberapa teman kita sudah terbiasa ini melewati di lokasi ini, dan kemarin di sini sempat dilakukan perbaikan tanggul ya di sebelah kiri saya ini untuk perbaikan di lokasi ini ya. Dan ini juga proyek pemerintah Sleman ya sepertinya yang di lokasi ini. Nah, kita akan terus, ini kita juga bisa melihat elevasinya dari aplikasi Ulysses juga ya. Nanti seperti apa rute, kemudian kemiringan gitu ya, seperti apa di jalur ini. Kalau saya lihat ini, kalau untuk kondisi biasa ini jalannya juga daripada batu itu masih ada aspalnya gitu ya, walaupun bergelombang karena ini mungkin sepertinya juga tambal sulam. Ini kita melewati SD Negeri mana Gayam Harjo ya. Nah, kita akan turun terus ya. Nanti sampai ke bawah itu ada percabangan ya teman-teman. Ada percabangan juga. Ada yang bisa ke arah kiri itu nanti bisa lewat Sriningsih ya. Atau gua apa ya namanya, lupa. Sriningsih itu ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan ambil ke arah kanan karena kita akan menuju ke arah Jogonalan. Oh, dan ternyata ini yang ke arah lurus ini ditutup ya, kayak ada perbaikan jalan ditutup, sedang ada pekerjaan gorong-gorong ya. Oke, kita lewat yang kanan, memang kita akan ke arah kanan ya, ke arah Klaten. Dan ini turunan ini sepertinya, kalau kita lihat turunan ini mudah-mudahan bisa terdeteksi juga ya. Ini tadi kita melewati Desa Gayam Harjo ya tadi teman-teman. Hanya saya ini tidak bisa membaca dengan jelas di rute ya. Mungkin ada saran teman-teman sekalian, mungkin aplikasi Google, aplikasi Maps penunjuk jalan yang kira-kira bisa menunjukkan wilayah itu apa gitu ya. Saya biasanya cuma pakai Google Maps saja ya. Mungkin ada aplikasi yang bisa menunjukkan, jadi ketika saya ngobrol gitu ya, mungkin bisa sambil menyampaikan ini Kalinongko Kidul, Masjid At-Taqwa Kalinongko Kidul. Dan ini cuaca mendung-mendung ya, mendung-mendung, biasanya siang-siang hujan, gantian biasanya pagi juga gitu ya. Nanti kita akan coba sampai di Jogonalan teman-temannya, di mana lokasi exit tol Jogja Solo yang akan segera digunakan fungsional ya di Nataru nanti ya rencananya gitu. Dan ini pemandangan dari sini cukup bagus ya, melihat di bawah ya, ternyata cukup menarik juga ya di Gunung Kidul. Ketika mau turun ya, ada beberapa lokasi termasuk Celongop itu juga ya. Ini juga menarik juga, cuman ini landai termasuk landai ya, tanjakannya lumayan landai. Ini kalau memang diperbagus aspalnya lumayan juga jadi alternatif ya teman-teman. Tapi kalau besok jalan tembusnya jadi, teman-teman bisa lewat Bokoharjo ya, masuk jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Nah, kita sudah mulai di bawah ini nampaknya ini teman-teman, mulai di bawah ini ada naiknya juga karena kita ada di pinggir apa namanya, perbukitan ya, lerengnya. Di atas itu terlihat listrik tegangan tinggi ya, sutet ya, saluran tegangan tinggi. Ini kemarin proyek juga, ini
pemasangan tanggul ini untuk keamanan warga juga ya dari jalan ini ya. Ini pemerintah Sleman juga. Jadi banyak sekali proyek-proyek fisik ya ternyata di akhir-akhir tahun 2024. Di tahun 2024 ya maksud saya. Ini sebagian jalur yang kita gunakan ini corblok nih, tapi ini kalau tidak terkena sinar matahari bisa ada lumut-lumut gitu ya kalau corblok semacam ini ya biasanya. Dan kalau kena sinar matahari saja aman ya, kalau tidak terkena matahari atau mungkin kena rindang pohon gitu bisa berpengaruh juga licin ya. Ini kalau model cor itu ya. Nah ini aspal lagi. Ini saya kira jalur yang ini lumayan tidak terlalu rusak sekali ya sampai di sini. Saya kira ini juga aman ya jalurnya, tidak terlalu parah gitu ya, berlubang itu ya. Tapi hanya bergelombang tadi sempat, atau mungkin agak ke bawah, saya juga belum tahu juga. Ini kita turun lagi ya. Nah kita hampir sampai belum ya ini perbatasan? Saya lihat di map saya ya. Nanti kalau tidak bisa menyampaikan dengan suara ya atau kata-kata, mungkin bisa saya sertakan tulisan ya biar tidak terlalu sepi itu informasinya. Dulu saya pernah lewat sini pakai mobil tapi belum sempat mengabadikan, dan sekarang kita ulangi dari Gunung Kidul ya, kebalikan menuju ke arah Klaten. Dan ini kita sudah mulai masuk kawasan Jawa Tengah ini. Ke bawah ini sudah mulai masuk kawasan Jawa Tengah ini. Kita turun ya. Ini sampai sini lumayan bagus ini jalannya. Artinya untuk sepeda motor dan mobil saya kira juga aman ya. Nah ini kayaknya kita sudah di Jawa Tengah nih teman-teman. Nah kita akan ambil ke arah kanan karena kita akan ke arah Jogonalan Klaten. Dan kita melewati area persawahan yang saat ini banyak penduduk yang sedang bercocok tanam karena pas musim penghujan ya. Bagi yang sawah yang tada hujan ini, kemarin hujannya itu cukup cocok ya teman-teman. Karena apa? Karena permulaan hujan itu sekitar Oktober ya tahun 2024, dan walaupun tidak intensitasnya tidak terlalu sering gitu, tapi ada hujan kemudian tidak, ada hujan kemudian tidak, sampai dengan November ini sudah mulai sering hujan, dan Desember ini sudah terjadwal hujannya ya. Kalau kita melihat itu biasanya kalau awal-awal itu ritmenya hujan sore gitu ya, nanti terus ada jeda hujannya ganti pagi gitu ya, atau malam gitu. Jadi memang kalau kita bisa menebak-nebak itu seperti itu ya teman-teman, alam itu. Nah kita masih melewati jalur perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah ya teman-teman. Sepertinya kita sudah berada di Jawa Tengah nih. Ini untuk rutenya tetap saya nyalakan, nanti mudah-mudahan sampai di Jogonalan ya. Ini hanya sekitar 15 menit lagi ya teman-teman. 7,7 km ya. Nanti mungkin tidak semua video saya masukkan ya. Mungkin sebagian akan saya potong untuk videonya, untuk memangkas dari durasi video ya. Yang penting nanti teman-teman bisa melihat ya bahwa dari Gayam Harjo itu bisa sampai ke Klaten dan bisa ke jalan utama Yogyakarta Solo yang ada di Jogonalan ya. Kebetulan saya paskan ke Jogonalan. Mungkin sebenarnya bisa juga ke area yang bukan Jogonalan, bisa juga ya. Kebetulan kita akan ke area Jogonalan teman-teman ya.
kita menyusuri sungai ya, di samping sungai ini teman-teman. Kalau ditarik garis lurus ini kemarin daerah ini itu termasuk wilayah rawan gempa ya. Jadi termasuk wilayah rawan gempa sesar opak gitu ya, sampai ke sini gitu ya. Mana namanya? Lupa saya. Di Klaten Gantiwarna ya, daerah Gantiwarna. Kita lewat pasar. Ini pasar apa ini ya? Kita terus teman-teman, ini lewat persawahan. Udaranya kalau lewat persawahan ini lumayan sejuk ya, enak dihirup ya. Apalagi pagi-pagi gitu ya, cerah itu, udara cerah itu. Lumayan juga ya untuk perjalanan gitu. Nah, ini sepertinya bisa jadi alternatif juga ya ketika besok teman-teman dari Gunung Kidul atau dari exit tol Jogonalyan mau ke Gunung Kidul lewat Jalan Tembus itu bisa lewat sini ya. Jadi bisa lewat sini juga. Nanti kita arahkan ke Gayam Harjo ya titiknya. Nanti kemungkinan akan dilewatkan rute ini ya yang saya lewati ini. Dan ini sepertinya bisa dilalui mobil juga ya, tadi sepanjang saya lewat itu ya. Dan nanti kita lihat elevasinya dan juga kemiringannya, nanti mungkin masih aman ya untuk kendaraan. Kalau saya lihat tadi turunannya juga tidak terlalu tajam gitu teman-teman. Di Sangandong ya, ini sudah daerah Klaten teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu sepertinya lokasi ini juga jadi apa ya, jalur teman-teman kita yang membawa truk untuk uruk tol ya, yang di sini atau sebelah timur ya. Jadi sebagian jalur itu digunakan untuk lalu lalang kendaraan truk ya, pengangkut uruk ya. Dan banyak uruk-uruk yang diambil dari pinggiran Gunung Kidul ya, antara Gunung Kidul dan Klaten itu banyak juga diambil di sana untuk uruk tol. Kalau kita lihat memang tolnya butuh uruk yang cukup banyak ya, karena ketinggiannya menguruk sawah cukup tinggi ya, hampir sekitar 3,5 sampai 4 meter, 2 sampai 4 meteran ya. Kalau tinggi ada yang 3 meter. Karena untuk mencapai posisi kemiringan yang standar ya untuk jalan tol gitu ya teman-teman.
kita melewati persawahan lagi ya teman-teman ya. Dari rencana fungsional tol Jogja Solo hingga exit tol Prambanan yang ada di Jogonalan ini memang sepertinya membuahkan hasil yang cukup bagus ya, karena secara bertahap saya lihat perkembangannya cukup lumayan ya, karena setiap tahun itu pasti akan ada progres yang bisa dinikmati gitu ya. Dari awal dulu, ketika awal-awal itu misalnya seperti untuk Lebaran itu sampai 6 km ya, kemudian dilanjut berikutnya Nataru bertambah sampai exit tol di Ceper ya, Kuncen Ceper itu ya namanya, aduh lupa saya, Polan Harjo ya. Kemudian ada juga selanjutnya di Lebaran berikutnya itu sampai Klaten, Lebaran berikutnya lagi malah sudah dioperasionalkan ya kemarin itu sampai sekarang. Dan saat ini di Nataru ini juga sudah akan dilakukan fungsional ya sampai dengan Prambanan, sehingga pertambahan jalur tol Jogja Solo ini semakin bertambah. Mudah-mudahan nanti kalau rencana itu di sekitar bulan-bulan April Mei itu bisa masuk Purwomartani ya, sehingga Solo Jogja itu sudah bisa ada dua alternatif, yaitu jalan tol dan jalan biasa ya yang banyak lampu merahnya ya teman-teman. Nah, kita sudah hampir sampai di lokasi jalan utama Jogja Solo, Jogja Wonosari lagi, Jogja Solo ya teman-teman. Kita masih 2 km ya, sekitar 4 menit nanti kita akan sampai lokasi ya. Ini karena saya tidak terlalu kenceng teman-teman naik motornya, kita pelan-pelan ya naik motornya. Tadi sempat hujan di Gunung Kidul, dan kali ini sepertinya cuacanya cukup cerah ya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul di Jawa Tengah ini teman-teman, tadi sempat gerimis di Gunung Kidul, sekarang cerah di Jawa Tengah teman-teman. Kita akan terus melewati Tetek Spur teman-teman ya. Kita lewat kantor desa Gundangan ini yang sebelah kanan tadi ya. Kita akan terus menuju ke jalan utama Jogja Solo ya, yang sedang dikerjakan. Kemarin terakhir itu saya sudah lama sekali itu ke Jogonalan ini, hampir 2 bulan ya. Memang karena kesibukan ya, sehingga saya tidak sempat ke Jogonalan ya. Karena kalau mau meliput
tol terus terang ini saya harus meluangkan waktu di hari-hari libur ya, kadang hari libur pun juga ada tugas sehingga saya kadang tidak bisa mengekspos langsung. Jadi kebanyakan rute-rute perjalanan saya antara rumah kantor atau rumah bandara itu yang sering saya ekspos. Mungkin suatu saat saya tidak lewat dia tapi lewat Solo itu ya, bandara Solo, sehingga bisa kita sempatkan untuk melewati jalan tol ya untuk mengeksposnya ya. Nah di depan itu kita sudah akan sampai di Jalan Jogja Solo ya, jalan utama Jogja Solo yang sebentar lagi akan terbantu dengan jalan tol ya. Nah sudah kelihatan teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari Gunung Kidul tadi dari Gayam Harjo bisa sampai di sini yang di exit tol Jogonalan ya. Jadi teman-teman besok bisa juga menggunakan jalur ini ya untuk alternatif ke Gunung Kidul ya, atau dari Gunung Kidul ke Jogonalan ya teman-teman. Nah ini bisa ya, ini kan kita masuk gini kemudian masuk jalan utama, kita bisa ke arah kiri. Oke, nah ini sudah jalan Solo ya teman-teman, Solo Jogja, dari timur itu Solo. Dan ini sudah jalan utama Jogja Solo ya, ke arah depan sana ke arah Jogja teman-teman ya.